Baik, perkenalkan, saya M. Ainulana dengan NIM 2224101007 dengan nama kelas yaitu Data Mining A, program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai AKM 5, yaitu Gaming Clustering, di mana ada langkah kerjanya. Yang pertama, melakukan clustering pada dataset SQL dengan langkah-langkah. Yang pertama, normalisasikan dataset SQL menggunakan normalisasi min-max, di mana untuk library-nya menggunakan from sklearn cluster import gaming dan import pandas SPD, from sklearn processing import min-max scalar, from matplotlib import pyplot and plt as plt. Ini yang menambahkan file setwidth.sp dengan nama yaitu setwidth, singkatan dari setwidth. Kemudian scalar min-max scalar. Untuk bagian scalar fit, precipitation-nya dilakukan transform setwidth precipitation, di mana untuk hasilnya itu jika di running diperoleh data date, kemudian precipitation terdapat the max, awalnya precipitation, the max, the min, win, dan pointernya. Dan yang kedua ini angkanya tampilkan scatter plot sebelum clustering. Scatter plot sebelum clustering itu pertama untuk precipitation Tmax, mana PLT scatter setwidth. Untuk precipitation yaitu Tmax, maka PLT untuk X labelnya itu precipitation, untuk Y labelnya itu Tmax. Maka ketika di running akan menghasilkan scatter plot di ini. Untuk Y-nya Tmax dan X-nya precipitation. Dan untuk Tmin dengan win itu sama, dimana X-nya di sebagai Tmin, kemudian Y untuk win, maka hasilnya seperti ini. Kemudian selanjutnya precipitation Tmin itu sama, mana untuk X sebagai precipitation dan Y untuk Tmin. Hasil scatter plotnya seperti ini. Untuk Tmax dengan win, ini untuk label X-nya itu Tmax dan Y-nya itu win. Tmax dengan win hasilnya seperti ini. Dimana pada setiap scatter plotnya itu dilakukan pada precipitation Tmax ini include dengan soal nomor 7, dimana perintah soal nomor 7 itu dilakukan terhadap kombinasi atribut precipitation Tmax, Tmin win, kemudian precipitation Tmin dan Tmax win. Kan soal yang nomor 3 itu cluster lot dataset setwidth dengan nilai K itu 2, kemudian K itu 3 dan K itu 4. Untuk cari nilai K2 dengan tingkatan KM2, K-means cluster sama dengan 2, N-nya itu, dan KM3 dengan N cluster itu 3, dan KM4
kami dengan cluster ini itu 4. Untuk kode selanjutnya itu diulangi sama dengan untuk mencari nilai K, Y predicted, KM2.bit, jadi kemudian K yang ketiga dengan keempat. Dimana untuk kodenya itu yang pertama menggunakan KM2 cluster, kemudian KM3 cluster, dan KM4 cluster. Nah, untuk kodenya ini itu nomor 3 include dengan 5, mana untuk menampilkan scatter plot setelah clusteringnya. Untuk precipitation the max ini akan menghasilkan untuk K2 menghasilkan scatter plot seperti gambar, di mana terdapat the max dan precipitation-nya. Untuk warna dari color data seti pertama itu biru dan data seti keduanya itu hijau. Kemudian untuk K3 itu dengan 3 warna. Untuk data yang pertama itu warna biru, dan data kedua hijau, dan data ketiga itu merah. Hasilnya seperti ini. Kemudian untuk yang keempat, dimana data satu warna biru, kemudian kemudian hijau, kemudian merah, dan kuning. Kemudian seperti ini bentuknya. Dan untuk yang min-min ini sama, gunakan nilai K predicted, dimana untuk Y predicted dengan gambar yang pertama itu datanya biru dan yang kedua datanya hijau. Gambarnya akan seperti ini. Dan untuk yang tiga itu menggunakan warna biru, hijau, dan merah. Hijau dan merah. Dan warna yang keempat itu biru, hijau, merah, dan kuning. Itu hijau, merah, dan kuning. Untuk configuration domainnya ini sama dengan warnanya itu warna itu biru hijau, kemudian yang ketiga itu 3 warna biru merah hijau, kemudian yang keempat biru hijau merah dan kuning. Dan untuk tmax win ini kombinasinya sama untuk prediksinya menghasilkan plot ini biru dan hijau, kemudian biru hijau merah, kemudian yang keempat biru hijau merah dan kuning. Kemudian untuk hal nomor 4 itu tentukan hal terbaik jika dilakukan dengan analisis elbow method. Sini untuk analisis elbow methodnya menggunakan from yellow brick star import elbow visualizer. Karena untuk ketika X sama dengan set ini data untuk precipitation max-nya, ini ada contohnya dari min, win, kemudian precipitation min dan max win.
Nah, untuk kelas dari ini sama dengan Kemen Random State. Kedua, hasil desainnya Elevation menawan K itu X2 dan Y10. Ketika diulangi hasilnya seperti ini. Mana untuk Elbow nilai K terbaiknya itu pada K4 dengan skor 15 60. Dan nomor 4 tuh, tampilannya. Yang begini loh, Isan. Yang di sini loh, dilihat loh. Tampilannya menghasilkan Elbow dengan K terbaik itu di K4. Yang K4 untuk K2 kedua titik K3 ini Saya di sini loh. dan turun. Kemudian untuk soal nomor 5 tadi include dengan soal nomor 3 dengan nanti menampilkan scatter plotnya. Tampilkan yang dapat setelah clustering, di mana hasilnya di sini ada clusteringnya ini untuk sebelum dan sesudah. Mana sebelum ini clustering ini hanya satu warna, dan setelah di clustering ini terdapat dua warna. Untuk kedua dapat dua warna, dan untuk timba titiknya ini sedikit berbeda. Untuk K3 dan K4 ini untuk analisisnya nomor 6, analisisnya perbandingan scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering. Untuk kode scatter plotnya itu ada pada nomor 2 itu sebelum clustering, dan nomor 5 atau 3 itu setelah clustering. Dari melihat hasil scatter plot, pola data sebelum dan setelah clustering memang tampak sama atau serupa. Namun setelah clustering, lokasi dari centroid, mana centroid ini pada tiap cluster berbeda-beda, di mana jumlah cluster ditentukan oleh nilai K. Pada K2 data terbagi menjadi dua cluster warna biru dan hijau. Pada K3 dapat tiga cluster warna biru, hijau, dan merah. Sedangkan pada K4 terdapat 4 cluster warna biru, hijau, merah, dan kuning. Dan untuk nomor 7, tentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisis secara visual. Di sini dilakukan analisis visual yaitu elbow method, mana untuk kode programnya terdapat soal nomor 1 sampai 6. Tepatnya pada soal nomor 4. Ini pada nomor 4, berdasarkan analisis visual yaitu elbow method dan visualisasi scatter plot. Pada elbow methodnya ini diperoleh K terbaik yaitu sama dengan 4. Clusternya 15. Dapat disimpulkan bahwa nilai K terbaik adalah 4, di mana ini menunjukkan bahwa elbow yang metode yang menunjukkan distorsi terendah pada K sama dengan 4. Selain itu, scatter plot K sama dengan memiliki struktur yang paling efisien dan mudah dipahami. Jadi, ketika nilai dari K4 itu rendah, maka itu strukturnya paling efisien dan mudah untuk dilihat atau dipahami. Dan untuk hasil dan analisis datanya diperoleh normalisasi min max pada soal nomor 1. Kemudian nomor 2 melakukan scatter plot dataset dengan perbandingan atribut precipitation mean, damage, and wind.
sebelum melakukan clustering. Mana pada satu plot sebelum clustering menggunakan pola data yang tersebar secara acak. Dan nomor tiga, melakukan clustering terhadap dataset suatu vektor dengan K sebesar 2, 3, dan 4. Dan yang keempat, mencari nilai K yang paling efektif menggunakan elbow method, di mana tadi diperoleh eh, di situasi terendahnya yaitu di K sama dengan 4. Yang kelima, menampilkan scatter plot berdasarkan satu vektor dari setiap perbandingan antara presiden the mean, the max, dan win. Mana scatter plot setelah clustering menunjukkan bahwa data telah dikelompokkan berdasarkan atribut yang dipilih, di mana sentuhan pada setiap cluster menunjukkan pusat dari cluster tersebut. Untuk menganalisis perbedaan antara scatter plot dataset segregator sebelum dilakukan clustering dengan yang sudah dilakukan clustering dengan nilai K sama dengan 2, 3, dan 4, dapat pola data sebelum dan setelah clustering. Yaitu sama. Namun pada setiap Android kelas setelah clustering itu terjadi perbedaan datanya. Yang tujuh, diperoleh dari analisis diperoleh K terbaik yaitu K pada sama dengan 4. Kesimpulannya melalui analisis ini kita memperoleh pemahaman mendalam tentang cara kerja K-means clustering dan bagaimana hal tersebut berperan penting dalam visualisasi data. Kita mempelajari cara menentukan nilai K yang optimal dan mengelolanya untuk menghasilkan cluster yang sesuai dengan sensory yang didorong secara otomatis. Kemudian kita memahami peran penting input method dalam menentukan nilai K terbaik, mana input method membantu dalam menemukan titik distorsi skor terakhir yang mengindikasikan nilai K yang ideal untuk menghasilkan visualisasi data yang paling informatif dan mudah dipahami. Dari visualisasi tersebut, visualisasi Elbow Method dan scatterplot ini diperoleh nilai K terbaik adalah 4. Hal ini karena K meningkat merupakan hasil distorsi terendah dan scatterplot yang paling efisien dan mudah dipahami. Sekian dari saya, apabila ada salah kata maupun penjelasan, mohon maaf. Terima kasih.